Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat zuhur adalah salah satu dari 5 sholat wajib dalam agama Islam. Sholat zuhur ditunaikan pada waktu siang hari dan wajib hukumnya. Sholat ini wajib ditunaikan, karena jika tidak maka ia akan mendapat dosa. Oleh karenanya, seluruh umat Islam dianjurkan untuk selalu mengingat waktu-waktu sholat wajib dan mengerjakannya agar terhindar dari siksa api neraka. Sholat adalah hal yang diwajibkan bagi seorang mukmin yang telah memasuki usia balik. Perintah melaksanakan sholat 5 waktu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui peristiwa Isra wa Miraj. Dalam episode kali ini, akan dijelaskan tentang bagaimana gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan sholat zuhur, dan bagaimana aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai saat waktu menjelang zuhur sampai menjelang waktu asyar. Untuk lebih jelasnya tonton video ini sampai selesai ya. Jika matahari telah tergelincir, sebagai tanda telah masuk waktu zuhur, maka Sayyidina Bilal mengumandangkan azan zuhur. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur qailulah, maka saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera bangun dari tidurnya, menjawab azan, berwudu dan menunaikan sholat sunnah qobliyah zuhur di rumahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya waktu ini adalah saat terbukanya pintu-pintu langit dan aku suka jika pada saat ini amal solehku naik." Hadits riwayat Tirmidzi. Setelah menunaikan qobliyah zuhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segera menunaikan sholat zuhur di masjid, akan tetapi beliau menunggu waktu dimulainya sholat di rumah beliau. Sebab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menunaikan sholat zuhur menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Jika cuaca normal, tidak terlampau panas, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyegerakan sholat zuhur di awal waktu. Kendati demikian, awal waktu yang dimaksud bukan seketika setelah azan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Bilal, apabila engkau mengumandangkan azan, lakukanlah dengan tempo yang lambat. Dan apabila engkau mengumandangkan iqomah, maka lakukanlah dengan tempo yang cepat. Jadikanlah jarak antara azan dan iqomahmu seukuran waktu yang dibutuhkan seseorang yang sedang makan untuk menyelesaikan makannya, orang yang sedang minum untuk menyelesaikan minumnya, dan orang yang sedang buang hajat bisa menyelesaikannya pula. Dan janganlah engkau beriqomah hingga engkau melihatku." Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan memperhatikan hadis di atas serta perkiraan lamanya waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan 4 rakaat qobliyah zuhur beliau, maka dalam kondisi cuaca normal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan salat zuhur kurang lebih 20 menit setelah azan. Sehingga jika dimisalkan azan duhur jatuh pada pukul 12, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat zuhur kurang lebih pada pukul 12.30. Adapun dalam cuaca yang sangat panas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat zuhur tidak di awal waktu, akan tetapi menunggu hingga panas matahari tidak terlalu menyengat, sehingga udara menjadi lebih dingin, agar orang yang sholat tidak terganggu kekhusyuannya oleh udara yang sangat panas itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika udara sangat panas menyengat, maka tundalah sholat hingga udara tidak terlampau panas, karena panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api neraka jahanam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum waktu iqomah tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk bermain bersama cucu-cucu beliau, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain putra dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, atau juga dengan Sayyidah Umamah putri dari Sayyidah Zainab. Jika Bilal memanggil, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Setelah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memasuki masjid, barulah Bilal mengumandangkan iqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang membawa salah satu atau 2 cucunya ke masjid. Beliau menggendong cucunya tersebut di lehernya. Saat sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan cucunya tersebut di samping beliau.
Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid untuk sholat sambil membawa Sayyidina Hasan dan Hussein. Beliau mengimami sholat dan cucunya berada di samping beliau. Namun, di salah satu rakaat, beliau sujud cukup lama, tidak seperti biasanya. Selesai sholat, para sahabat yang sholat bersama beliau bertanya, "Duhai Rasul, engkau sujud sangat lama. Kami mengira terjadi sesuatu atau turun wahyu kepadamu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua itu tidak terjadi, hanya saja cucuku menaikiku, dan aku tidak mau mengganggunya hingga ia selesai memuaskan keinginannya." Hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menggendong cucu perempuan beliau, yaitu Umamah putri dari Sayyidina Zainab. Jika hendak ruku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkannya, jika berdiri beliau menggendongnya. Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai. Lama sholat zuhur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk rakaat pertama, waktunya sebagaimana lamanya bacaan 30 ayat, begitu pula rakaat kedua, sedangkan untuk rakaat ketiga atau keempat waktunya sebagaimana lamanya membaca 15 ayat. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Tirmidzi. Jika kita ubah ke dalam bentuk menit, maka sholat duha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih berlangsung selama 10 menit. Ditambah dengan doa dan zikir beliau selepas sholat, maka total waktu yang dibutuhkan beliau untuk sholat duhur hingga selesai doa dan zikir adalah kurang lebih selama 30 menit. Setelah doa dan zikir usai sholat, jika ada perkara penting, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah dan memberikan pengarahan kepada para sahabat. Di waktu zuhur ini para sahabat lebih siap untuk menerima nasihat, sebab mereka baru saja bangun dari tidur siangnya, sehingga tubuh mereka segar dan kuat. Setelah khutbah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah beliau beberapa saat untuk menunaikan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berdiam lama di rumah beliau, bahkan beliau segera kembali ke masjid untuk duduk bersama para sahabat. Beliau meluangkan waktunya untuk mereka hingga menjelang asyar. Begitu pula jika ada tamu, terkadang beliau duduk bersama mereka di dalam masjid hingga tiba waktu asyar, adalah ketika tiba utusan Abdul Qais. Masih ada waktu setelah menemui para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang keluar memenuhi kepentingan sebagian sahabat. Wallahu a'lam bishawab.